Ya. Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra, masih membahas tentang hebohnikahsiri.com begitu. Saya ke Pak Didik Putra ya Pak ya, karena kan tadi dikatakan bukan hanya penyedia jasa, penggunanya juga menurut Bu Neng Jubaida ini juga melanggar hukum begitu. Contohnya karena tadi itu sudah di bawah umur syaratnya. Dari mitra yang bersedia untuk dinikahilah begitu ya, itu ada 300 orang, ini ada yang di bawah umur nggak Pak? 300 orang ini sementara untuk HP dan laptop ini sedang kita lab, jadi kita belum mengetahui itu pastinya. Ya, tapi ada rencana untuk kemudian memeriksa yang menjadi member maupun yang menjadi mitra atau yang bersedia? Pasti Mbak, nanti kita akan memeriksa klien ataupun mitra untuk kita periksa sebagai saksi Mbak dalam kasus ini juga. Ya. Tapi positif memang belum terjadi transaksi apapun begitu? Dari hasil interogasi kita dari tersangka belum Mbak, belum menjelaskan. Tapi kan untuk menjadi member itu harus store uang ya Pak ya? Iya, harus membayar mahal 100.000 untuk mendapatkan koin mahar. Jadi sudah dapat uang berapa ini ya berarti mereka ada di sini? Bisa meraih keuntungan antara 5 jutaan Mbak, karena kan itu si tersangka ini dia hanya mengambil keuntungan 10% Mbak, gitu dari situ, dari transaksinya, dari transaksi itu pun kalau terjadi transaksi. Tapi kembali lagi ke Pak Munib mungkin ya, tadi itu sebenarnya kalau ada orang lain misalnya ingin membuka hal serupa ini, menurut Anda bisa juga tapi dengan kata-kata yang lebih sopan atau tidak menggunakan gambar porno, itu Anda setuju tidak? Saya rasa Mbak, bisa saja ya, boleh saja. Ini kan memang kita berhadapan dengan struktur bahasa keagamaan yang kemudian dianggap bagian dari norma budaya yang dilanggar. Tetapi dengan pelembutan, dengan mengemas bahasa yang kira-kira sekalipun tidak ada yang pro dan tidak ada yang selalu pro, tidak ada yang selalu kontra, selalu akan ada seperti itu di dalam tafsir, sebuah tafsir. Karena itu bagi saya, ini kan saya melihatnya dari sisi business creation ya, kreativitas di dalam bisnis barangkali. Dan contohnya di dalam 5 hari sudah ada berapa? 2.000. Ini demand dan ini sama dengan bisnis lain. Hanya saja kemudian ini kena karena ada aspek undang-undang ITE yang terlanggar. Karena menggunakan gambar pornografi. Tapi saya ingin ke Bu Neng Jubaida ya Bu. Kak, seandainya menggunakan bahasa yang lebih sopan tadi, Anda setuju? Mengingat begini Bu, kalau sudah poligami kan diperbolehkan di Islam. Nah, sementara kalau sudah mempunyai istri, otomatis harus nikah siri karena tidak mungkin dong dicatatkan di KUA. Jadi maksudnya mungkin menolong, mungkin ada kan seringkali bahasanya menolong begitu ya Bu ya, nikah itu. Benar ya Pak ya? Agama itu adalah mendorong orang supaya tolong menolong. Nah, ini kalau kayak seperti itu gimana? Poligami itu bukan berarti dengan cara seperti itu. Poligami itu bukan berarti dengan cara sembunyi-sembunyi dari istri pertama. Gimana boleh Bu kalau nggak sembunyi-sembunyi? Oh, ada yang membolehkan. Kalau punya alasan memang. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil. Banyak yang walaupun saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya berapa, tetapi hal itu. Tapi di hukum Islam tidak disyaratkan kan Bu harus minta izin seperti itu. Iya memang. Tetapi hal ini, tetapi dengan adanya hasil ijtihad dari para ulama dulu yang di DPR katakanlah begitu ya kan, dengan adanya ketentuan dari pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa boleh katakanlah suami beristri lebih dari satu asalkan atas kesepakatan para pihak. Para pihak ini siapa? Suami, istri, dan calon istri. Ada lagi syarat-syaratnya, pasal 4, pasal 5, dan pasal 65 dari Undang-Undang Perkawinan. Apakah itu dilarang? Tidak. Apakah tujuannya dengan syarat-syarat alternatif dan kumulatif? Apakah untuk menyakiti salah satu pihak? Tidak. Karena poligami bukan untuk menyakiti, untuk solusi. Nah, begitu. Jadi kalau dengan nikah siri bukan seperti itu caranya. Kalau diketahui nikah siri, si istri pertama berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan atas perkawinan suaminya. Hulu. Ya, pembatalan perkawinan atas perkawinan suaminya. Boleh. Ya, berhak ya. Berhak, undang-undang. Berhak hanya saja. Berhak. Itu undang-undang. Secara agama, hak mencerai sekalipun ada gugatan tetap dipegang oleh pihak. Kalau saya bertahan, istri saya sekalipun menuntut mengajukan khulu, tuntutan
atas pelanggaran yang ada di dalam lembar belakang itu misalnya, tapi manakala saya nggak mau, Ibu, ya istri nggak bisa menuntut. Ya, jadi begini, ini bukan pembatalan perkawinan katakanlah si istri pertama dengan suaminya, tapi si istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua. Apabila itu bid'ah secara hukum, Ibu. Hukum agama maksud saya. Itu aspek hukum positif itu tentunya. Itu dapat dibatalkan, Pak. Bukan batal demi hukum, dapat dibatalkan. Nanti hakim sendiri memutuskan. Hakim memutuskan apakah ini memang dapat dibatalkan atau tidak. Berbeda dengan misalkan poligami itu istri yang kelima. Nah, itu batal demi hukum dengan istri kelima. Karena maksimal untuk orang Islam itu 4 orang. Baik, baik. Tapi begini Bu Retno ya, kita ketahui bahwa pasangan mencari pasangan yang masyarakat yang tidak menemukan pasangan, yang tidak menikah begitu, baik itu pria maupun wanita, itu menjadi masalah sosial loh Bu ya. Bahwa mereka kemudian banyak yang tidak punya suami misalnya, itu kan juga menimbulkan masalah sosial. Bukankah ini juga suatu solusi jika kemudian dilakukan dengan sesuai aturan begitu? Ya, pertama yang tadi sesuai aturan, yang kedua kalau orang dewasa ya nggak masalah gitu. Tapi ketika anak-anak ini kan dia bisa saja salah, dan dia juga belum banyak anak belum, walaupun tubuhnya adalah secara itu dia dewasa, tapi pikirannya kan belum tentu. Nah, perkawinan anak yang terjadi di Indonesia itu kan juga berisiko tinggi. Nah, risiko tinggi adalah pertama ibu dan anak meninggal ketika kematian ketika melahirkan itu sangat tinggi. Yang kedua adalah risiko kesehatan yang lain. Dan juga sebenarnya semakin mudah menikah ternyata juga rentan pada penyakit di hari tuanya. Dan yang terakhir adalah ini bukan mengentaskan kemiskinan, malah perkawinan anak itu justru menambah angka kemiskinan itu sendiri, dan negara sebenarnya membiayai begitu besar. Nah, oleh karena itu justru KPAI, Menteri KPPA bahkan itu mendorong untuk peningkatan pendewasaan usia perkawinan dengan pertimbangan bahwa antara manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya ketika itu didewasakan perkawinannya. Tetapi tentu saya yakin ini akan pro kontra kalau melihat dari sudut pandang tadi ya fikih. Tetapi bagi KPAI adalah tumbuh kembang anak ya yang kita pikirkan, dan usia 18 tahun ke bawah kan masih anak. Nah, untuk itu kami kalau bisa mencegah perkawinan anak. Nah, dengan melakukan lelang perawan atau membuka situs semacam ini loh, justru itu tadi usia perkawinan yang sedang diupayakan untuk lebih ditingkatkan itu kan menjadi berantakan lewat online ini. Tapi ya selain kalau anak sudah pasti melanggar hukum ya, di bawah itu pasti banyak undang-undang yang ditabrak lah ya Pak ya. Tetapi seandainya tadi itu nikahsiri.com ini kemudian membuka lagi begitu, orang lain membuka lagi tapi tanpa gambar porno begitu, bisa lolos dong Pak ya, tidak terjerat begitu. Ya, konten yang kita sidik saat ini kan kontennya seperti itu, ada gitu kan ya. Kemudian sih sebetulnya ada lagi sih dalam konten itu kan menyebutkan adanya ke masalah keperawanan itu lah, lelang keperawanan itu dan keperjakaan. Lelang keperawanan itu kita sudah menanyakan ke ahli pidana bahwasanya itu melanggar norma-norma kesusilaan yang ada di Indonesia itu. Ya, baik. Kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.